Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. A. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempati hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang C. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antaranya warga negara. Yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Yang B. Ketentuan MPR nomor 17 atau MPR strip 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, ketentuan dalam undang-undang organik itu 1. Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang D. Ketentuan dalam pemersatu pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan sanksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketentuan dalam keputusan Presiden Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, makin merabaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A, 28J Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang keenam, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Yang keempat,
tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi, parkir, dan sebagainya. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mungkin dari kegiatan sistem.